Halo geng, balik lagi di channel Apa Ini Fakta. Jadi kita membahas tentang fakta-fakta menarik di seluruh dunia yang terjadi di minggu-minggu ini ya. Untuk kalian yang belum subscribe dulu ya. Ada giveaway nih. Dan jangan lupa share dan komen dan aktifkan notifikasi loncengnya. Thank you guys. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan beberapa sejarah singkat tentang dunia perkeretaan Indonesia. Kalau ngomong kereta, pasti terpikirkan PT KAI kan? Ayo, siapa yang cita-citanya jadi tukang masinis? Hah? Tukang masinis? Itu jualan kereta? Bang. Yaudah, nggak perlu nunggu lama, langsung saja kasih tahu sejarah tentang PT KAI di Indonesia. 1. Sejarah perkeretaapian di Indonesia. Pencangkulan pertama jalur kereta api di Indonesia terjadi di Semarang sampai Forster Landen atau Solo Yogyakarta, tepatnya Desa Kemijen. Pencangkulan ini disaksikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.E.J. Baron Slot van de Biel pada 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij, itu lagi ya, disingkatnya NISM, menggunakan lebar sepur 1435 mm. Pembangunan jalur kereta api tak hanya dilakukan di Jawa, namun juga dilaksanakan di wilayah lain seperti Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara 1889, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1914, dan Sulawesi 1922. Di Kalimantan, Bali, dan Lombok, kala itu hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel. Namun, belum sampai tahap pembangunan, pada akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi Bayah dan Moro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Jepang melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km atau 473 km yang diangkut ke Burma guna pembangunan kereta api di sana. 2. Berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia. Beberapa hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Peristiwanya, puncaknya pengambilan alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945. Peristiwa ini menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau disingkat DKARI. Peristiwa ini juga sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Perjalanan kereta api Indonesia nyatanya tidak berhenti sampai di situ saja. 3. Beberapa kali berganti nama sejak berdiri. Saat Belanda kembali ke Indonesia pada 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Stadspoorwegen atau Verenigd Spoorweg. Susah banget namanya, geng. Bang. Atau disingkat aja ya, geng, SS atau VS. Gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta. Setelah berdasarkan Perjanjian Damai Konferensi Meja Bundar KMB Desember 1949, dilaksanakan pengambilan alih aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS atau VS
menjadi Jawatan Kereta Api atau disingkat DKA pada 1950. Pada 20 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau disingkat PNKA. Di awal tahun 1950 juga diperkenalkan lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkereta-apian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Pada 1971, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Perubahan kembali terjadi pada 1991 dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Perumka kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Perseroan pada tahun 1998. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2011, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, ditambah dengan peluncuran logo baru. Nama ini bertahan hingga sekarang. Berapa kali berarti nama ya guys? 5, 4, udah banyak nih. 4. Anak perusahaan PT KAI hingga saat ini PT Kereta Api Indonesia Persero. PT KAI memiliki 6 anak perusahaan, yaitu PT Reksa Multi Usaha, PT Railing, PT Komuter Indonesia, PT Kereta Api Pariwisata, PT Kereta Api Logistik, dan PT Kereta Api Properti Manajemen. Masing-masing anak perusahaan memiliki fungsinya masing-masing. PT Reksa Multi Usaha bergerak untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program PT Kereta Api Indonesia, khususnya usaha restoran kereta api dan bidang lainnya. PT Railing memiliki fungsi sebagai layanan transportasi publik berbasis railway kerjasama dengan PT Angkasa Pura II dan disebut sebagai kereta api bandara. Pada 2017, PT KAI Komuter Jabodetabek berganti nama menjadi PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. KCI hadir berdasarkan keinginan para stakeholder untuk lebih fokus memberi pelayanan yang berkualitas dan menjadi solusi dari masalah transportasi perkotaan yang kompleks. Kereta api pariwisata memberi layanan berupa paket-paket wisata menggunakan kereta api sebagai transportasi utama yang ditunjang dengan transportasi lanjutan lainnya. Sementara itu, kereta api logistik atau KALOG memberi layanan di bidang distribusi logistik berbasis kereta api. Anak perusahaan lainnya adalah Kereta Api Properti Manajemen atau yang disingkat KAPM yang memiliki usaha inti di bidang properti. Itu dia geng, beberapa sejarah dari PT KAI Indonesia tercinta kita. Kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan ya. Untuk menutup video ini, saya berharap kawan-kawan subrek, like, and share ya, agar saya semakin semangat untuk membuat video informasi yang mungkin bermanfaat buat geng-geng sekalian nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.